Halo anak-anak sekalian, perkenalkan nama saya Yoris Joko Purnomo. Saya dari mahasiswa Universitas Sanata Dharma yang sedang melakukan praktik mengajar di SMK Negeri 2 Depok. Yang waktu kemarin di KD 3.1 dan 3.2 di pertemuan pertama kita sudah bertemu, yaitu melalui Google Classroom, dan saat ini kita akan melanjutkan materi 3.2, yaitu mengenai perkembangan teknologi. Ya, jadi saat ini kita akan masuk dalam perkembangan teknologi, yaitu antara batu dan tulang. Jadi peralatan ini berkembang pada zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Jadi di dalam zaman Paleolitikum ini dapat dikatakan bahwa hasil kebudayaan pada masa itu, pada manusia praksara itu adalah terbuat dari batu yang relatif kasar. Jadi pada zaman Paleolitikum ini adalah zaman yang merupakan munculnya sebuah kehidupan, yaitu manusia purba Meganthropus Paleojavanicus. Kemudian hal ini terbagi menjadi dua kebudayaan. Yang pertama itu adalah kebudayaan Pacitan, dan yang kedua adalah kebudayaan Ngandong. Kita bahas yang kebudayaan Pacitan. Ini dilakukan oleh seorang peneliti, yaitu von Koeningwald. Itu menemukan alat dari batu di sungai Baksoka. Jadi peneliti ini menemukan hasil budaya manusia praksara, itu merupakan kapak genggam atau kapak perimbas. Yaitu ini adalah gambar dari kapak perimbas. Kemudian bisa kita lihat di sini alat batu ini masih kasar, dan jadi fungsi dari alat batu atau kapak perimbas ini adalah untuk menghancurkan hewan buruan untuk makanan kehidupan sehari-harinya. Kemudian lanjut kita bahas di kebudayaan Ngandong. Lanjut, di daerah ini ditemukan alat dari batu dan tulang. Alat tulang terbuat dari tulang binatang dan digunakan sebagai penusuk atau belati. Selain dari alat tulang ini, di Ngandong itu ditemukan sebuah tanduk rusa. Jadi bentuknya seperti kayak alat tulang ini, dan fungsinya itu sama seperti kapak perimbas. Jadi untuk menghancurkan atau untuk memotong hewan buruannya. Kemudian di Sangiran juga ditemukan alat-alat dari batu, ini disebut dengan flex. Lanjut, kita beralih ke pola hunian pada manusia praksara, itu antara pantai dan gua. Yang zaman ini merupakan zaman Mesolitikum. Jadi ini merupakan zaman peralihan, di mana dari zaman Paleolitikum itu ke Mesolitikum, atau kita sebut dengan batu tengah ataupun Madya. Kemudian melalui zaman ini adanya penyempurnaan alat-alat dari tulang maupun batu. Jadi di zaman ini yang tadinya Paleolitikum itu hasil budayanya itu masih kasar, jadi di zaman ini itu sudah ada penyempurnaan, jadi agak sedikit halus. Kemudian kebudayaan ini terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu yang ditandai lingkungan dan tempat tinggal, yakni pantai dan gua. Selanjutnya kita masuk ke kebudayaan Keukenmodinger. Jadi kebudayaan Keukenmodinger ini adalah tempat tinggal, ataupun Keukenmodinger istilah dari bahasa Denmark, yaitu Keuken berarti dapur dan moding artinya sampah. Dan Keukenmodinger ini dapat diartikan sebagai dapur sampah. Kenapa disebut dengan dapur sampah? Itu karena pada saat itu ada sebuah timbunan, yaitu timbunan kulit siput dan kerang yang menggunung di sepanjang pantai Aceh sampai Medan, dan ini di Sumatera Timur. Jadi kenapa ada timbunan kerang dan kulit siput ini? Karena
di situ ada sebuah kehidupan, dan ini adalah indikasi bahwa di situ ada sebuah kehidupan manusia purba pada saat itu, dan ini adalah makanan sehari-harinya. Dan ini merupakan, anak-anak bisa lihat, ini adalah hunian di pinggir pantai. Kemudian lanjut kita ke kebudayaan Apri-Saus-Ros. Kebudayaan ini merupakan yang ada di gua-gua, maksudnya pola huniannya itu ada di gua. Kemudian seorang peneliti juga menemukan itu di Gua Lawa dekat Sampung, Ponorogo, itu menemukan teknologi dari bebatuan sama seperti kapak perimbas, chopper dan lainnya itu, misalnya Jumpana, Flex, dan batu penggilingan. Yang selanjutnya dan ini sudah masuk kepada Homo erectus, yaitu bagaimana manusia purba itu mengenal api. Jadi api ditemukan pada periode Homo erectus. Kemudian kegunaan api itu yang pertama menghangatkan diri dari cuaca dingin, kemudian memasak makanan, karena pada zaman dulu itu manusia purba makan daging itu tidak dimasak, itu makannya habis berburu itu langsung dimakan mentah-mentah. Setelah mengenal api, mereka dapat membakar hasil buruannya itu, kemudian sebagai senjata. Sebagai senjata ini adalah sebagai bentuk pertahanan diri dari binatang buas yang menyerang mereka, kemudian sumber penerangan. Kemudian bagaimana cara manusia purba itu mendapatkan api? Dan ini kita bisa lihat gambar yang pertama. Ini manusia purba, manusia praksara pada saat itu menggosok-gosokkan antara ranting atau dahan pohon yang keras dengan ranting yang lain. Jadi digosok-gosokkan sehingga menghasilkan panas. Jadi ini nanti akan menghasilkan api dari gosokannya tersebut. Kemudian yang ini kita bisa lihat ini menggunakan batu. Jadi batu itu, kedua batu dibenturkan dengan keras sehingga batu ini menimbulkan percikan api. Nah, di antara batu ini terdapat dedaunan ataupun lumut yang nantinya digunakan untuk sarana api itu membakar lumut itu. Kemudian selanjutnya kebudayaan kapak persegi. Kebudayaan ini berkembang pada zaman batu muda atau Neolitikum. Jadi setelah zaman Mesolitikum, kita beralih ke zaman Neolitikum, yaitu zaman batu muda, ataupun kita sebut juga dapat setelah Mesolitikum. Jadi pola hidup berubah dari food gathering menjadi food producing. Jadi setelah tadinya manusia purba itu hanya berburu dan meramu, kemudian di zaman ini mereka dapat menghasilkan makanan sendiri ataupun dapat mengolah lahan atau ladang mereka untuk menghasilkan makanan. Kemudian manusia zaman ini telah hidup, yaitu jenis Homo sapiens. Jadi tadinya yang hidup di Paleolitikum itu adalah Meganthropus paleojavanicus, kemudian di Mesolitikum adalah Homo erectus, kemudian di Neolitikum itu adalah Homo sapiens, yaitu dapat kita sebut manusia modern. Kebudayaan ini ditemukan alat berbentuk persegi panjang dan trapesium. Kapak persegi yang besar disebut beliung atau cangkul yang sudah ada tangganya. Jadi seperti ini namanya adalah beliung. Jadi ini sudah menyerupai seperti cangkul. Kemudian yang berukuran kecil disebut sebagai tata. Lanjut, ini adalah kebudayaan kapak lonjong. Alat ini berbentuk lonjong, ujungnya mengerucut, digunakan untuk pegangan. Jadi bentuk dari kapak lonjong ini memang lonjong, jadi terus mengerucut ke atas. Ke atas ini digunakan untuk pegangan, yang nantinya ini diasah menjadi lebih tajam, yang nantinya akan digunakan untuk memotong daging. Pada zaman ini ditemukan juga perhiasan dari batu dan alat-alat gerabah atau tembikar. Selanjutnya
perkembangan zaman logam. Berakhirnya masa Neolitikum dimulai zaman logam. Hanya ada perunggu dan besi. Ketika zaman Neolitikum itu sudah berakhir, kemudian teknologi itu terus berkembang, yaitu mereka sudah mengenal logam. Itu adanya perunggu dan besi. Kemudian hasil kebudayaan dari perunggu itu ada kapak corong, neraka, dan moko. Anak-anak bisa lihat, ini bisa hasil budaya dari perunggu dan besi. Ini adalah manik-manik itu dari besi, kemudian kapak perunggu, nekara itu dari perunggu, moko. Selanjutnya konsep ruang pada hunian atau arsitektur. Menurut Kostov, ini adalah seorang ahli. Kemudian arsitektur dimulai pada saat manusia mampu mengolah lingkungan hidupnya. Ahli Kostov ini memunculkan pendapatnya bahwa manusia itu mampu mengolah lingkungan hidupnya itu dimulai saat mereka dapat membangun sebuah bangunan untuk ditinggali. Kemudian dapat dilihat melalui adanya pengolahan tanah, yaitu pertanian. Setelah mereka dapat saya lanjutkan. Ketika mereka sudah dapat membangun rumah di lingkungannya, dan itu mereka juga bagaimana cara mempertahankan hidupnya, yaitu dengan mengolah tanah sebagai hasil pertanian. Kemudian di dalam kehidupannya pada saat itu, ini sudah madem, sudah meninggal menetap seperti itu. Di gua-gua terdapat cap-cap tangan yang melambangkan kesuburan ritual pemujaan nenek moyang. Nah, ini adalah berupa arsitektur. Ini adalah seni dari zaman manusia praksara. Jadi seninya itu adalah mereka menggunakan cap tangan, dan itu nanti diberi warna agar tangan itu cap tangan itu dapat menempel di gua. Nah, itu untuk melambangkan sebuah kesuburan alam, kemudian juga dapat untuk ritual pemujaan nenek moyang mereka. Itu saja mungkin materi yang saya dapat sampaikan. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan pada materi ini, kita sebagai manusia yang modern, kita juga sebagai manusia yang sempurna di ciptaan Tuhan. Jadi kita juga harus memiliki niat untuk berubah seperti apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Jadi seperti pada zaman Paleolitikum, Mesolitikum atau zaman batu Madya, kemudian Neolitikum itu zaman batu muda, dan mereka ini berubah dari zaman batu tua ke batu muda, kemudian ke mereka dari mencari berburu makanan, kemudian setelah itu mereka dapat menciptakan makanannya sendiri. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Jadi kita juga ingin lebih baik dari yang sekarang. Dan itu saja. Jadi materi yang dapat saya sampaikan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempersiapkan KD 3.3, dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, jangan keluar rumah, stay at home. Jika memang berkepentingan keluar rumah, tetap memakai masker, jangan berada di kerumunan. Itu saja, terima kasih.